Selamat malam teman-teman. Saya merekam ini malam hari ya. Mungkin saya akan berbicara soal konteks ini ya, ketenangan jiwa ya. Dalam hal berpikir, berperilaku maupun bertindak gitu ya. Itu adalah berdasarkan prinsip nilai tertentu yang kita yakini gitu. Atau dalam hal ini adalah mungkin misalnya kita perspektifnya sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi ada koherensi, maksudnya koheren itu konsisten dalam internal diri kita maupun korespondensi terhadap realitas ya. Jadi konsistensi di realitas di luar diri kita gitu. Sehingga apabila itu konsistensi yang ke dalam maupun keluar tadi ya, koherensi kalau di dalam, korespondensi kalau keluar. Itu kok apa namanya konsisten, itu akan tindakan kita dan ucapan kita maupun perilaku kita, pikiran kita itu semuanya konsisten, itu kan akan jiwa itu akan lebih tenang gitu. Dan begitu juga ketika memandang soal politik, soal pemimpin dan lain sebagainya gitu. Kalau kita wacananya itu berdasarkan prinsip nilai tertentu, misalnya ada yang mungkin kita ngobrol dengan orang yang aktivis kiri murni gitu mas, misalnya gitu. Entah kiri yang apa ideologisnya sangat sangat apa sangat ekstrim dalam kacamata, misalnya dia pro revolusi dan lain sebagainya gitu, atau yang kiri yang lebih cenderung moderat itu ya. Jadi kritik-kritiknya lebih ke sifatnya dalam konteks demokrasi gitu, maksudnya dalam hal tidak mengganti sistem dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrol dengan orang kiri gitu, atau ngobrol dengan orang yang kanan tengah maupun ideologi apapun gitulah, agama yang lain gitu, tapi wacana dari diskursus yang kita bangun itu berdasarkan prinsip nilai yang sama-sama sama-sama yang diyakini oleh masing-masing individu, nanti itu diskusinya lebih lebih enak gitu. Berbeda apabila kalau kita itu ketemu orang-orang yang sifatnya itu oportunis itu ya, hanya soal kalkulasi pro sama orang tertentu, organisasi tertentu, parpol tertentu atau kelompok tertentu, itu nggak enak itu. Diskusinya itu pasti cuma jadi debat kusir gitu. Karena bukan bukan di apa diskusinya bukan dibangun dari prinsip nilai tertentu gitu. Nanti bertukarnya nanti itu nggak sehat, karena misalnya ya, kalau dalam politik kan kita masih dalam pengkotaan, misalnya cebong kadrun gitu misalnya. Itu nggak, kalau ketemu itu nggak ada hasil yang akan didapat gitu dari obrolan itu, cuma mau ejek-ejekan aja gitu. Ya kamu kalah sekarang, menang gitu. Padahal realitasnya kan dua kelompok itu dalam dalam konteks pemerintahan, elitnya itu kan ini nggak jelas itu, maksudnya semuanya ngumpul gitu. Akhirnya kan apa kayak kita sebagai rakyat kan malu sendiri gitu kalau kalau secara fanatik itu apa apa itu didasarkan pada ego semata gitu ya, atau fanatisme terhadap kelompok orang parpol tertentu gitu. Itu nggak akan kemana-mana, kita akan nggak maju-maju gitu sebagai suatu bangsa, sebagai seorang individu maupun sebagai komunitas atau secara komunal gitu ya. Karena itu debatnya tadi kusir, debat kusir itu ya, ejek-ejekan. Sekarang kan ada kelompok misalnya pro Aba atau pro Jokowi atau siapalah misalnya, kemudian sebut aja semuanya itu ya, mulai dari Prabowo, Gibran gitu, Jokowi gitu ya, kemudian kemarin Ganjar atau siapalah, siapapun nama politisnya disebut semuanya. Kalau kita bertindak atas pro siapa gitu, pro pemimpin tertentu atau ya oposisi tertentu, itu nggak akan kemana-mana gitu, diskusinya itu nggak sehat gitu, karena dibangun dari fanatisme gitu, nggak ada progres yang dihasilkan dari situ gitu. Berbeda ketika diskursusnya, kita sebagai rakyat itu ngobrolnya itu dari prinsip nilai tertentu gitu, misalnya keadilan, keadilan menurut perspektif muslim misalnya, justice itu seperti apa gitu. Ketemu orang kiri gitu, misalnya dia ngomongin justice juga dalam hal konteks ekonomi misalnya, bagaimana sih ekonomi dari pemikiran kelompok-kelompok kiri gitu, bagaimana dari kelompok-kelompok muslim dan lain sebagainya gitu. Ada juga kelompok kiri Islam misalnya, atau siapapun ini dari berbagai lintas ideologi maupun
kepercayaan gitu. Itu kalau didasarkan dari prinsip nilai, itu diskursusnya akan hidup gitu. Ada tukar pendapat yang dihasilkan dari situ gitu. Sehingga bisa menghasilkan diskusi yang menarik gitu. Ataupun kalaupun perdebatan itu ada debat yang mendidik gitu, karena dibangun dari premis atau logika tertentu gitu dari masing-masing kelompok pemikiran itu tadi. Berbeda kalau misalnya kita itu ngobrolnya itu sudah pro ke orang tertentu. Itu bikin capek aja. Jadi dari pengalaman saya sudah menghindari itu ya, debat dengan orang yang sangat sangat cinta, udah kadung buta gitu ya. Cinta buta terhadap figur politik tertentu. Itu udah nggak perlu nggak perlu diurusi kalau orang seperti itu. Maksudnya kita udah tahu dia itu fanatik gitu. Lebih enak kalau ngobrol gitu sama orang-orang yang berbeda pemikiran tapi terbuka gitu. Itu menarik. Itu kita jadi belajar dari orang lain, itu jadi lebih enak gitu, karena kita punya perspektif yang dibuka dari orang lain gitu. Dari yang mereka pelajari, kita belajar yang lain gitu. Ada pertukaran di situ. Kalau obrolannya kok cuma pro A, pro B, cebong kadrun, kelompok pro pemerintah, kelompok oposisi gitu. Kalau cuma soal benci-bencian atau cinta-cintaan gitu, itu jadi jadi preman aja. Jadi tawuran aja gitu. Mending kalau kita itu ngomongnya soal keadilan, justice gitu. Kalau hari-hari ini itu semua elitnya, hampir semua elit, baik dari segi dari konteks lokal sampai nasional, itu kok masih gak adil gitu ya, baik secara ekonomi, baik secara politik gitu. Kemudian itu dipecah, dianalisis dari kacamata masing-masing ideologi yang kita yakini gitu. Itu lebih enak gitu daripada mati-matian untuk mencintai figur politik tertentu. Apa sih gunanya sebagai rakyat itu untuk fanatik buta terhadap figur politik gitu, terutama itu ya. Apa yang ingin dihasilkan itu sebagai rakyat? Kan nggak ada gitu. Jadi itulah coba untuk belajar untuk menghilangkan tadi ya, fanatisme buta itu yang bikin kita itu stuck gitu di situ-situ terus aja gitu, nggak kemana-mana. Jadi seperti kayak nasihat banyak orang itu ya, mainnya kurang jauh gitu ya, main-main aja, misalnya bertukar pikiran dengan orang yang berbeda dengan kita gitu, tapi dari prinsip nilai yang diyakini masing-masing gitu, bukan dari fanatisme terhadap figur tertentu gitu. Sekali lagi, jadi perbedaan dengan orang lain itu kita bisa belajar dari situ. Jangan cuma stuck atau terpaku pada kecintaan terhadap orang gitu, buat dihilangkan hal-hal yang itu buruk seperti itu tidak ada baiknya untuk bangsa gitu ya. Jadi sekarang itu rakyat itu kok kesannya itu diadu domba satu sama lain gitu ya. Jadi pada akhirnya elit itu aman-aman saja duduk gitu. Mungkin itu sih pembicaraan sepintas soal prinsip nilai tadi. Jadi belajarlah untuk terbuka terhadap pemikiran orang lain gitu, bertukar pemahaman gitu soal banyak hal, soal kesetaraan, soal keadilan, soal apalagi supremasi hukum, soal distribusi ekonomi yang lebih adil dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan sebagai bangsa itu akan lebih maju gitu ya, kalau wacananya sudah berangkat ke sana gitu. Tidak lagi si A, si B gitu, si C gitu. Jangan stuck di pemilu gitu loh. Kalau pemilu sudah selesai, ya dikritik pemimpinnya gitu. Nggak usah fanatik terhadap yang kepilih siapa, yang nggak kepilih siapa gitu. Itu mereka itu ongkang-ongkang kaki, rakyatnya malah makin capek aja kan, berantem sendiri gitu. Itu ya teman-teman. Sebenarnya saya tuh jenuh sekali ya tiap buka medsos gitu.
isinya itu berantemnya itu nggak produktif gitu. Ini pasti bela si A, ini bela si B, itu gampang diprediksi gitu ya, arahnya mau kemana itu debat kusirnya. Sekali-kali itu bertukar pemikiran antar satu sama lain sebagai rakyat gitu. Kemudian nanti kalau sudah bertukar tadi, ciptakan aktivisme bersama gitu ya, kayak ada proyek bersama gitu yang bisa dilakukan. Sebaik-baik ucapan itu di hadapan pemimpin yang zalim tadi. Ya, jadi itu teman-teman, setidaknya dengan ngobrol alur itu nggak jelas seperti ini itu kita ada pertukaran informasi gitu ya, pengetahuan, tidak terpaku lagi soal fanatisme lagi, mungkin itu.